Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya. Nah, kali ini kembali kita akan membahas tentang materi pembelajaran prakarya. Nah, adapun pembahasan ini yaitu tentang kerajinan dari bahan organik ya. Nah, pertama adalah bahan dan proses limbah organik. Limbah dapat dikelompokkan dalam 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, limbah terdiri dari A. Limbah gas, B. Limbah cair, dan C. Limbah padat. Limbah gas merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contoh limbah dalam bentuk gas antara lain karbon dioksida, karbon monoksida, HCl, NO2, SO2 dan lain-lain. Nah, limbah gas ini perlu diketahui bahwa limbah gas ini biasanya berasal dari proses pembakaran dan pembuangan. Ya, seperti misalkan pembuangan dari pembakaran kendaraan bermotor, dari pabrik dan lain-lain. Nah, yang B, limbah cair. Limbah cair adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair, misalnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, minyak goreng buangan, dan lain-lain ya. Jadi air cucian itu termasuk ke dalam limbah ya. Jadi jangan dibuang sembarangan, itu termasuk limbah cair. Kemudian C, limbah padat. Limbah padat merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas dan lain-lain ya. Jadi tempat makan ya, bungkus jajanan yang biasa kita gunakan, plastik, botol, itu termasuk ke dalam jenis limbah padat. Dua, berdasarkan sumbernya, limbah bisa berasal dari limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Limbah pertanian adalah limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian ya. Contohnya misalkan jerami bekas sawah ya, bekas proses penanaman padi. Yang kedua, yang B atau limbah industri. Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri ya. Contohnya pada pabrik tahu ya, atau industri rumahan tahu. Biasanya ia juga menghasilkan limbah berupa air bekas proses pengolahan tahunya ya. Yang C, limbah pertambangan. Limbah pertambangan adalah limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan ya. Kemudian yang D, limbah domestik. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk lain. Yang ketiga, berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi 2 jenis ya. Nah, yang A limbah organik, yang B limbah anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Nah, limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kulit buah dan sayur, kotoran manusia dan hewan. Nah, jadi limbah organik ini adalah limbah yang mudah terurai atau mudah membusuk ya, sehingga biasanya limbah organik ini bisa dijadikan sebagai pupuk kompos. Yang B, limbah anorganik. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contoh limbah anorganik adalah plastik, beling, dan baja ya. Jadi limbah anorganik ini tidak bisa terurai ya. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan plastik ya, plastik, beling, baja itu tidak bisa terurai meskipun kita simpan atau kita timbun di dalam tanah dengan tempo waktu yang cukup lama ya.
selanjutnya. Nah, limbah organik yang digunakan sebagai bahan kerajinan dapat dibedakan menjadi dua bagian. Nah, ya. Jadi ada dua bahan limbah organik yang bisa digunakan sebagai bahan dasar kerajinan, yaitu yang pertama limbah organik basah. Limbah organik basah adalah sampah yang mempunyai kandungan air cukup tinggi. Contohnya kulit buah dan kulit sayur atau dedaunan. Kemudian limbah organik basah yang dapat dijadikan karya kerajinan adalah kulit jagung, ya. Kulit jagung, kulit bawang, kulit buah atau biji-bijian, jerami dan sebagainya. Itu bisa kita buat sebagai bahan kerajinan. Kemudian pengolahan limbah organik basah dapat dilakukan dengan cara pengeringan menggunakan sinar matahari langsung hingga kadar air dalam bahan limbah organik habis. Ya, jadi biasanya kalau limbah organik basah itu kita keringkan terlebih dahulu sebelum kita buat kerajinan. Oke, selanjutnya limbah organik kering. Ya. Limbah organik kering adalah sampah yang mempunyai kandungan air cukup rendah, ya. Jadi kalau limbah organik basah itu kandungan airnya cukup tinggi, kalau limbah organik kering kandungan airnya cukup rendah. Contohnya adalah kertas atau kardus, kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, kayu, kulit telur, serbuk gergaji dan sebagainya. Hampir semua limbah organik kering dapat diolah kembali sebagai karya kerajinan karena sifatnya yang kuat dan tahan lama. Ya, berikut bisa diperhatikan contoh limbah organik basah dan limbah organik kering, ya. Jadi kalau limbah organik basah contohnya ada kulit jagung, ya. Kulit jagung itu juga limbah. Kemudian ada kulit bawang, ada kulit kacang, ada limbah jerami, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau contoh limbah organik kering, yaitu ada pertama tadi yang sudah disebutkan, kardus, cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, kayu, kulit telur, serbuk kayu, dan masih banyak lagi, ya. B. Prinsip pengolahan limbah organik. Jadi pada prinsipnya pengolahan limbah organik itu bisa diterapkan dalam pengolahan sampah, ya. Dan prinsip ini dikenal dengan nama 3R, ya. Pertama, R yang pertama itu reduce, ya, atau mengurangi, yaitu meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Jadi semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah. Jadi kita harus meminimalisir. Misalkan penggunaan kantong plastik, ya, kita bisa kita ganti dengan tas-tas yang memang bisa kita pergunakan terus-menerus. Yang kedua, menggunakan kembali atau reuse, ya. R yang kedua, yaitu pilihlah barang yang bisa dipakai kembali. Ya, jadi tadi, ya, jangan menggunakan kantong plastik karena kantong plastik itu setelah kita pakai dia akan terbuang, ya, akhirnya menjadi sampah, menjadi limbah. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara mendaur ulang, ya, atau recycle, yaitu barang-barang yang sudah tidak berguna daur ulang lagi, ya. Jangan dibuang begitu saja, tapi kita kumpulkan, bisa kita daur ulang, ya. Banyak, misalkan plastik juga sebetulnya bisa kita daur ulang dengan cara dicacah kembali, diubah menjadi butiran-butiran plastik, ya. Nah, upaya melaksanakan mendaur ulang limbah atau recycle menjadi sarana kerajinan tangan berarti sudah dapat mengatasi masalah lingkungan. Jadi dengan cara kita mengubah sampah ini menjadi kerajinan tangan, itu juga termasuk salah satu cara untuk mengatasi masalah lingkungan, terutama masalah sampah, ya. Selain itu juga bisa dimanfaatkan sebagai penyaluran hobi, keterampilan, kreativitas, dan menumbuhkan jiwa. Oke, ya. Mungkin cukup sekian materi dari Bapak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.